Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dwaeka Satria. Saya dari Prodi Manajemen Angkatan 23. Jadi hari ini saya ingin berbicara tentang ketahanan nasional. Sesuatu yang sering kita dengar, tapi terkadang kita belum benar-benar pahami seberapa pentingnya ketahanan nasional itu. Jadi saya mau menjelaskan sedikit. Apa itu ketahanan nasional? Jadi secara sederhana, ketahanan nasional adalah kemampuan sebuah negara termasuk rakyatnya untuk tetap kuat, stabil, dan tangguh menghadapi berbagai masalah, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Nah, masalah ini bisa macam-macam, seperti ancaman dari luar seperti konflik, perang, atau tekanan ekonomi dari negara lain. Kalau gangguan dari dalam ini bisa seperti perpecahan antar suku, korupsi, krisis ekonomi, hingga penyebaran paham radikal. Nah, bayangkan negara itu seperti sebuah rumah besar. Nah, ketahanan nasional ini adalah pondasinya dan dinding rumah itu. Nah, kalau pondasinya kuat, rumah itu tidak akan roboh meskipun diterpa angin sekencang apapun. Tapi kalau pondasinya itu udah rapuh, sedikit guncangan pun bisa membuat rumah itu hancur. Yang kepala negara seperti itu, teman-teman. Nah, lalu apa saja yang harus dijaga supaya ketahanan nasional kita tetap kuat? Setidaknya ada 6 hal penting di sini. Yang pertama ada ideologi, itu pastinya kita harus menjaga Pancasila sebagai dasar negara sampai kapanpun itu. Yang kedua politik, pemerintah harus berjalan adil, jujur, dan stabil. Ketiga ini ekonomi, ini negara harus mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya sendiri, teman-teman. Lalu dari sosial budaya, kita harus tetap menjaga kerukunan di tengah keberagaman kita ya, sebagai negara kepulauan pastinya beda suku-suku kan. Lalu pertahanan keamanan, ini TNI Polri sepertinya harus siap menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam. Kalau lingkungan, ini sumber daya alam dan lingkungan harus dijaga dengan bijak, jangan tamak. Lalu kita ambil contohnya ini waktu pandemi COVID kemarin, negara yang punya sistem kesehatan yang baik, koordinasi pemerintah yang rapi, dan masyarakat yang patuh bisa pulih lebih cepat. Nah, itu salah satu contoh ketahanan nasional yang bekerja. Nah, apa yang bisa kita lakuin sebagai pelajar atau mahasiswa? Kita bisa ikut menjaga ketahanan nasional dengan hal-hal sederhana, simpelnya kayak menjaga toleransi antar teman yang berbeda agama misal, terus tidak mudah percaya berita hoax. Di era sekarang ini banyak banget berita hoax yang dibuat-buat dari AI gitulah. Lalu yang ketiga ini mencintai produk lokal pride bro. Yang keempat menghargai perbedaan, itu ya sama kayak yang pertama, poin pertama tadi. Nah, karena ketahanan nasional ini bukan cuma tugas TNI atau pemerintah, tapi tanggung jawab semuanya, masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau kita ingin Indonesia kuat, maju, tidak mudah dijajah, baik secara fisik maupun digital, maka kita harus benar-benar menjaga dan perkuat ketahanan nasional mulai sekarang, teman-teman. Lalu pastinya untuk mencapai itu butuh strategi nasional. Nah, kita lanjut ke materi kedua tentang strategi nasional. Secara sederhana, apa itu strategi nasional? Strategi nasional itu rencana besar suatu negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, seperti rakyat yang sejahtera, pendidikan yang merata, ekonomi yang kuat, dan negara yang dihormati di mata dunia gitu.
Nah, strategi ini ibarat peta dan kompas. Tanpa strategi, negara bisa jalan, tapi tidak tahu kemana. Nah, tanpa strategi, negara bisa jalan, tapi tidak tahu kemana tujuannya. Bisa bergerak, tapi mudah tersesat. Nah, tujuan utama dari strategi nasional adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, menjaga kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Nah, isi strategi nasional meliputi banyak hal, tapi intinya ini yang saya lihat ini ada berbagai bidang ya. Yang satu politik, ini menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan rakyat. Kedua, ekonomi, ini memperkuat industri, mengurangi ketergantungan impor, dan membangun ekonomi kerakyatan. Ketiga, ada dari pendidikan, ini meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak sumber daya manusia unggul. Yang keempat, pertahanan dan keamanan, ini menjaga wilayah, perbatasan, dan menangkal ancaman luar. Yang terakhir ini dari bidang teknologi, ini menyesuaikan dengan zaman agar Indonesia tidak tertinggal. Contoh strategi nyata, contohnya pemerintah punya strategi Making Indonesia 4.0, itu mendorong industri masuk ke era digital yang dilakuin sekarang. Ada juga strategi yang sangat ambisius, yaitu Indonesia Emas 2045 yang akan kita bahas habis ini, yaitu isinya tentang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara besar di usia 100 tahun kemerdekaan nantinya ya. Nah, semua program ini tidak berdiri sendiri, mereka merupakan bagian dari strategi nasional jangka panjang yang akan terus dikembangkan ya. Yang mengembangkan atau menjalankan itu siapa sih? Berbagai elemen ya, ada dari pemerintah, TNI, Polri, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan tentu saja masyarakat. Jadi strategi nasional adalah arah ya, atau langkah bersama. Kalau kita tahu tujuannya, tahu jalannya, dan tahu peran kita, maka kita bisa bergerak lebih cepat dan tepat. Indonesia is a big boat. Strategi nasional adalah kemudinya. Kita semua adalah awak kapal, masyarakat semuanya. Jadi kalau kita kompak dan satu arah, ya maka the big boat ini akan sampai di tujuannya, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan maju. Oke, sekarang masuk ke materi 3 tentang strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini sangat penting karena menyangkut masa depan kita semua, masa depan Indonesia saat mencapai usia 100 tahun kemerdekaan. Jadi apa itu Indonesia Emas 2045? Jadi Indonesia Emas 2045 Jadi Indonesia Emas 2045 itu adalah visi besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, adil, dan sejahtera saat berusia 100 tahun pada tahun 2045. Jadi ada beberapa target di sini yang sangat ambisius. Yang pertama, jadi salah satu 4 besar ekonomi dunia, memiliki SDM yang unggul, menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Lalu menjadi contoh toleransi dan demokrasi. Tapi semua mimpi itu hanya akan jadi angan-angan, teman-teman, kalau kita tidak punya ketahanan nasional yang kuat. Mengapa ketahanan nasional penting? Karena ya di masa depan tantangan global akan makin kompleks, makin
persaingannya semakin ketat, teknologi akan berkembang pesat. Krisis bisa datang tiba-tiba, bisa dari iklim, pangan, bahkan energi. Inilah sumber daya alam, kalau kita geruk terus-terusan ya bakal habis, nanti itu bakal menjadi krisis nantinya. Lalu persaingan antar negara itu semakin tajam, makin senggol kanan senggol kiri. Nah, kalau Indonesia tidak kuat dari dalamnya sendiri, ya kita mudah diintervensi, dijajah secara ekonomi, bahkan dikacaukan dari dalam. Yang mana menurut rumor atau menurut berita-berita yang ada sekarang, Indonesia sudah disusup-susupi antek-antek luar, yang mana mengganggu stabilitas negara Indonesia ini. Lalu apa strateginya? Jadi yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan Indonesia emas, yang pertama memperkuat ideologi Pancasila. Kita harus tetap menjadikan Pancasila ini sebagai dasar hidup berbangsa. Jangan sampai anak muda Indonesia lebih hafal tren TikTok daripada nilai-nilai kebangsaan. Contoh, pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan di sekolah harus diperkuat, bukan cuma jadi formalitas semata. Yang kedua ini meningkatkan kualitas SDM. Tanpa manusia yang unggul, semua impian hanya jadi slogan. Kita butuh generasi muda yang cerdas, jujur, kreatif, dan cinta tanah air. Contoh, pemerataan akses pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguasaan teknologi sejak dini. Yang ketiga itu ketahanan ekonomi nasional. Ekonomi harus kuat, mandiri, dan tidak bergantung pada negara lain. Yang pertama bisa mulai dari membangun sektor pangan, energi, dan industri strategis dari dalam negeri. Contohnya, ya mulailah dari dukung UMKM lokal, kembangkan ekonomi digital, dan investasi pada energi terbarukan. Yang keempat, dari pertahanan dan keamanan modern, TNI Polri harus punya alat yang modern lah. Semuanya itu harus diupdate semuanya, serta terus bersinergi dengan rakyat. Contohnya, pertahanan cyber sekarang itu harusnya menjadi prioritas. Karena ancaman hari ini tuh bukan cuma perang fisik ya, perang nuklir atau perang balistik atau apa gitu, tapi juga perang data dan informasi. Nah, kalau kita lihat ya, Indonesia tuh sangat kurang banget dalam keamanan cybernya. Bayangin aja, kayak bahkan data bank itu gampang banget untuk dibobol teman-teman. Dan web itu sangat memprihatinkan sekali, jujur. Nah, ini yang harus di-upgrade nantinya. Yang kelima ini penguatan budaya dan jati diri bangsa. Jangan sampai kita kehilangan identitas. Budaya lokal harus terus dijaga dan dilestarikan di tengah arus globalisasi. Contohnya film, musik, konten, ya harus menggambarkan nilai-nilai positif lah dari kita. Ini jangan yang diumbar tuh kayak sonhorek atau apalah yang notabene itu negatif. Jangan sampai berita-berita seperti itu keluar lah. Yang keenam ini stabilitas politik dan hukum. Negara harus punya hukum yang adil, politik yang bersih, dan pemerintahan yang dipercaya rakyat. Kalau pengen negara ini benar-benar maju. Contohnya pemilu yang damai dan transparan itu merupakan bagian dari ketahanan nasional. Jadi itu aja sih poin dari. Jadi itu aja strategi yang perlu dilakuin kalau ingin Indonesia emas 2045.
Penutup, menuju Indonesia Emas bukan hanya tugas pemerintah ya, ini tugas kita semua. Ketahanan nasional harus dibangun dari sekarang, mulai dari dari rumah, sekolah, media sosial, dan lingkungan sekitar. Kita adalah generasi yang akan hidup dan memimpin di masa itu. Kalau kita tidak siap ya udah wassalam. Kalau kita tidak bergerak dari sekarang, kapan lagi gitu. Maka dari itu mari kita jaga Indonesia dan kita wujudkan bersama Indonesia Emas 2045. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.